Revaldo kembali diamankan aparat kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu untuk keempat kalinya. Salah satu yang kecipratan rezeki adalah Citra, peserta asal Prabu Muli. Dia kena sawer 5 juta rupiah untuk pengobatan sang ayah yang alami stroke. Kita kan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita ada yang nggak BPOM kayak gini, kita harus lapor loh. Ini dia slimming ya, obat pelangsing. Jadi BPOM-nya itu nggak ada dan dipalsuin. Jadi BPOM-nya ketika kita cek itu bukan BPOM dia yang keluar namanya. Welcome back to CCG bersama teman saya Tommy dan teman saya juga Firas. Seperti biasa kita akan menyampaikan berita-berita yang lagi heboh belakangan ini. Benar. Ada yang baru saja ditangkap karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Bener, ini nggak kapok nih, karena bukan sekali doang Mas Tom. Bukan sekali doang. Bukan, ini ibarat tagihan dia udah pecandu, udah fix pecandu. Udah berapa kali? 4. Kalah lo Ras. Iya, maksudnya Lu aja. nggak pernah dong, nggak pernah. Nah ini artis ini namanya siapa Mas Tom? Ini adalah Revaldo Vivaldi yang sudah 4 kali kata Firas tadi masuk bui dikarenakan menggunakan narkoba. Tapi sebenarnya 1 kali tidak masuk bui. Yang pertama itu di tahun 2006. 2006 ini pertama kali dia diperiksa atau ini Ditangkap ya Ditangkap. di rumah kontrakannya di kawasan Pasar Minggu. Ya. Ini polisi di kali ini menemukan sabu-sabu, ganja, dan alat ada hisap. kuahnya itu. Hah? Yang ada kuahnya. Oh, ada? Bukan dong, itu bukan sabu yang itu. Ya udah. Terus yang kedua itu di tahun 2010 ditangkap lagi. 2010 ditangkap lah. Yes, dan kali ini punya 62,53 gram sabu-sabu. Berapa tuh Ras segitu Ras? Gua nggak tahu emang gua. Udah lupa ya? Udah lupa ya? Udah lupa ya? Oke. Dan di tahun 2023 ditangkap ketiga kali dan kali ini direhabilitasi. Dan 2026 nih ditangkap lagi kemarin. Dan apakah dia akan bertobat Atau malah bernyanyi sehingga ada yang dipenjara? Seperti apakah penangkapannya dan seperti apakah keseruannya ditangkap? Ya, keseruannya ditangkap. Karena pas ditangkap lagi ngambil-ngambil barangnya, seru banget. Kita lihat ini dia videonya. ngeri. Sudah pernah merasakan dinginnya sel penjara 3 kali, bahkan sudah pernah juga merasakan berhadapan dengan proses persidangan yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Tapi buat aktor Revaldo Vivaldi, semua itu masih kalah dengan nikmatnya narkotika. Buktinya masih terjerumus lagi. Ya, Revaldo kembali diamankan aparat kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu untuk keempat kalinya. Revaldo diringkus oleh Satreskrim Polri Metro Jakarta Barat Senin malam 24 Agustus 2026 kemarin. Ya benar, telah diamankan saudara RF ya. Kabar Revaldo kembali terjerat narkoba sontak mengingatkan publik pada rekam jejak panjangnya dengan barang haram. Perjalanan Revaldo dengan narkoba sudah dimulai sejak 2006. Saat itu ia ditangkap dan dijatuhi 2 tahun penjara. Namun hukuman tersebut belum jadi titik balik. 4 tahun kemudian, tepatnya 2010, Revaldo kembali ditangkap. Dalam kasus tersebut, polisi menyita barang bukti mencapai 62 gram sabu. Dan pada 2023, Revaldo kembali ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Artinya hat-trick. 3 kali berkubang dengan kasus yang sama. Ketika itu ia mengungkap jujur memang mengalami kecanduan dan masalah mental. Ia pun sempat menyatakan untuk memperbaiki diri dan meninggalkan dunia kelam narkoba. Publik pun berharap menjadi babak terakhir. Lantas benarkah nasib Revaldo akan sama dengan Amar Zoni dan berpotensi mendekam di lapas Nusa Kambangan? Menurut Revaldo katanya dia punya setengah gram sabu-sabu itu harganya Rp650.000. Berarti 0,5 gram Rp650.000. Benar, kalau misalkan 62 gram tadi waktu ditangkap tahun berapa tuh? Berarti 65 juta apa 67 juta? Buset. dan Wow. ternyata Mas Tom, efeknya kan dia udah ditangkap. Efeknya kata polisi kemarin, kata Kapolres Jakarta Barat, dia mengungkapkan bahwa ketika ditanyai dan diinterogasi, dia sambil melamun Mas Tom. Katanya karena banyakan melamun. Banyakan diem melamun. Iya. Oh. Gitu. Jadi apakah kalau misalkan kita sore-sore lagi pulang naik motor terus melihat ada orang lagi melamun di jembatan sambil di atas motor itu? Narkoba enggak, itu banyak bikin orang Mas Tom. Nah, tapi nih kali ini, kalau yang tadi udah bikin dar-der, kali ini bikin bahagia Mas Tom. Kenapa nih? Mbak Inul. Oh, kok kira Goyang. ada yang turun jabat.
Wow. Hai. Nggak, Mbak Inul ini bagi-bagi rezeki, Mas Tom. Bagi-bagi rezeki ke siapa? Ke orang-orang yang membutuhkan, ke saudara-saudara, ke teman-temannya. Ke peserta di MD. Wah. Iya. Siapa dia? Nah, dia adalah namanya Citra Citra. Putri Lestari yang meringankan beban biaya pengobatan sang ayah Buat dari ayah. Citra yang berjuang Terkena melawan penyakit stroke. stroke. Betul. Seperti apakah yang dilakukan oleh Inul Inul. Daratista kepada Citra? sawerannya seperti apa? Bapak gini? Oh enggak, kan berbaik hati. Oh, iya. Kalau ini sombong. Kita lihat dulu ini video. Inul terus memberikan contoh yang baik buat banyak orang, apalagi urusan berbagi. Jangan ditanya, kalau peserta tampil maksimal dan berhasil bikin suasana panggung pecah, tangan Inul mendadak gatal. Sawer sana, sawer sini. Dan salah satu yang kecipratan rezeki adalah Citra, peserta asal Prabu Muli. Dia kena sawer 5 juta rupiah untuk pengobatan sang ayah yang alami stroke. Aku mah banyak ngasih-ngasih, orang sombong ya. Orang sombong dan baik. Tapi perlu difleksingkan gitu sebagai pemicu dan memacu untuk masyarakat yang punya duit itu harus banyak bersedekah dan menjadi orang dermawan. Sama Bunda Inul Daratista, waktu Citra ikut panggung DMD, waktu itu pernah dikasih 5 juta, itu untuk pengobatan Papa Citra. Kebetulan Papa Citra sakit stroke. Respect, nggak tanggung-tanggung. Sawerannya sampai 5 juta, Mas Tom. Orang baik nih, orang baik. Yakin gue nih Mbak Inul orang baik. Emang biasanya kalaupun lagi lebaran kan, lagi lebaran Naji tuh, dia suka bagi-bagi juga tuh ke tetangga-tetangga, saudara-saudara. Dan Mbak Inul juga mengungkapkan bahwa dia bilang ini bentuk flexing yang sombong, Mas Tom. Dia bilang Flexing yang sombong. yes, maksudnya biar dicontoh banyak orang. Bagus. Kalau ini orang-orang wajib ya. Berita ketiga nih. Ini bikin emosi lagi, Mas Tom. Kok emosi? Karena Lisa Mariana ditangkap. Lisa Mariana ditangkap. Iya. Emang ada kasusnya? Bukannya katanya Lisa Mariana itu malah katanya melaporkan balik Dewi Wulan. Laporkan balik. Lapor balik. Jadi dia bukan ditangkap kan kemarin? Bukan, jadi kemarin katanya Lisa Mariana itu, Sebut KPK. oh itu beda kasus. Itu kan sama RK. di kasus Ini sama lagi. Dewe. Kasus lagi nih. Jadi katanya Lisa Mariana ini melaporkan balik Dewi Wulan atas penyalahgunaan edar skincare yang katanya nggak ada izin BPOM-nya. Wah, kok dia mau ngikutin jadi doktif sih? Wes. Nyeret-nyeret. Seperti apakah reaksi Dewi Wulan yang mendapatkan serangan balik dari Lisa Mariana? Kita tonton, ini dia videonya. Lisa Mariana dan Dewi Wulan memasuki babak baru yang lebih panas. Setelah ditetapkan jadi tersangka kasus penipuan atas laporan selebgram Dewi Wulan di Polres Jakarta Timur, Lisa langsung melaporkan balik Dewi Wulan di Polda Metro Jaya dengan pasal pelanggaran perlindungan konsumen. Lapor balik. Kita kan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita ada yang nggak BPOM kayak gini, kita harus lapor loh. Ini dia slimming ya, obat langsing. Jadi BPOM-nya itu nggak ada dan dipalsuin. Jadi BPOM-nya ketika kita cek itu bukan BPOM dia yang keluar namanya. Lihat nih ya, laporannya diterima. Ya langsung masuk unsur pidananya, nggak pakai lama. Ini pengkhianatan ya, ketika aku baik sama dia, dia berkhianat sama aku merangkul dia, aku menjadikan dia saudara ya, yang mana ketika saat itu nggak ada orang yang melihat dia, semua orang memaki dia. Si LM ini dia pinter, cerdik, dia ini punya kartu as, jadi setiap orang yang dia dideketin didapetin dulu kartu asnya, ketika nanti orangnya ada case sama LM dibongkar. Tak hanya lantang tuding soal dugaan pemalsuan izin edar BPOM untuk obat pelangsingnya, Lisa Mariana juga menuding Dewi Wulan cari panggung. Lisa berani tantang Dewi untuk adu kuat, baik alibi ataupun bukti di kepolisian soal kasus penipuan yang dituduhkan padanya. Lisa di puncak emosi karena gara-gara dipolisikan Dewi Wulan, Lisa mengaku merugi sampai miliaran rupiah. Ini buktinya. Udah satu map besar gitu. Ini buktinya. Ini adalah bukti dia cancel sepihak dan bukti saya pernah bekerja. Saya banyak hak saya ya diambil, tapi saya maksudnya udah ikhlas gitu loh. Tapi jangan ganggu rezeki saya yang sekarang. Cukup. Kalau mau cari panggung berkarya lah.
apalah arti pansos gitu, terserah. Kata aku pun ada di titik mau orang ngomong lu pansos, ya yang penting gue pansos untuk mengedukasi, untuk memberikan pernyataan kalau memang dia ini penipu. Wah, jadi saling umpan-umpanan, yang satu ngelapor, dibalas lagi, lapor lagi. Benar. Tapi emang Dewi Wulan ini belakangan memang lagi seru nih mau mengejar Lisa Mariana, sementara Lisa Mariana katanya memegang semua kartu as orang-orang. Dan kalau misalnya Maksudnya itu kartu as orang-orang ini yang kasus ini atau kasus-kasus yang aura-aura itu ya? enggak, kartu as ini yang halo. Ya, itu provider. Ya, semoga menemukan titik temu ya, dan kalau misalkan emang salah ya udah nggak perlu dilaporin aja sih menurut gua. Kalau nggak merasa nggak bersalah ya Nggak perlu takut ya. Takut Iya. Nggak usah kabur ke ini kan. Kemana? Ke Surabaya. Ke Surabaya ada apa? Habis dari meninjau. Baiklah, itu dia 3 berita yang sudah kita sampaikan hari ini ya. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan kepada Anda ketika bergosip nanti. Oh, ada kasus ini bisa disampaikan. Dan biar semangat gimana Mas Tong? Biar kita tetap semangat untuk buat konten seperti ini. Biar kita semakin semangat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe akun official Okezone Vibes. Dan jangan lupa juga kalau ditanyain sama teman-teman, kok kamu tahu Khazanah gosip ini sebanyak ini dari mana? Lihat dari CCG, cowok-cowok gosip. Baiklah, kalau gitu saya Tommy pamit. Saya pamit. Ketemu lagi di CCG selanjutnya. CCG, cowok-cowok gosip. Bye. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.